Puji Tuhan, shalom saudara. Selamat hari Minggu, hari yang luar biasa kita menanti-nantikan Tuhan saudara. Saya percaya setiap kita akan menerima kekuatan yang baru pagi hari ini. Seberapa saudara rindu hari ini, mari siapkan hati kita kepada Tuhan saudara. Saya percaya 2-3 orang hadir, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin saudara. Mari siapkan hati kita. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Lawat setiap kami, ini kerinduan kami Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan pagi hari ini. Kami persembahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Beracaralah dalam ibadah online kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Hari-hari yang kami lalui semuanya baik Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here, oh God. I am here because of your grace, because of your grace. I am here because of your love, oh Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Sama-sama bilang thank you Lord, thank you Jesus, 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 thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari masuk lebih dalam saudara. Kita ada karena anugerah Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Bilang kami ada ya Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Kami ada Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sama-sama bilang terima kasih Yesus, oh Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih, oh Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Boleh jemaat saja bilang terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Angkat dua tangan saudara. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih
hidupku sekarang, ku kan memujimu selamanya. Terima kasih, terima kasih, oh Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memujimu selamanya. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memujimu selamanya. Bilang dengan cinta, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memujimu selamanya. Kami bersyukur, hanya anugerah-Mu ya Tuhan, kami boleh ada. Mari bersyukur saudara. Oh, Dia hadir pagi hari ini. Dia hadir melawat setiap kita di rumah-rumah, setiap keluarga-keluarga dilawat Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, bahwa apapun yang terjadi Tuhan, Tuhan Yesus tetap baik buat kami. Kau gak pernah tinggalkan setiap kami. Haleluya. Shikaralaba yaralaba 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 shanda uranamashe. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindukan pagi hari ini Tuhan, setiap kami mengalami Engkau Tuhan. Oh, lihat setiap hati pagi hari ini ya Bapa. Tuhan yang menilai setiap hati, Tuhan yang mengerti setiap hati kami pagi hari ini. Haleluya. Hinaralabashanda Uranamashe. Jesus, we hunger for your presence. We need your presence, oh God. Kami perlu hadirat-Mu ya Tuhan. Ini kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami mau persembahkan kemuliaan buat Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau boleh hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa, oh kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Mari angkat tangan saudara di rumah-rumah, bilang kemuliaan, kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa, oh Tuhan, kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Beri pujian dan hormat, oh Tuhan, beri pujian dan hormat selamanya. Angkat
kedua tangan saudara, beri pujian bagi Tuhan. Beri pujian dan hormat selamanya. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Allah kita yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Saya serahkan pada hambanya. Shalom, puji nama Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Haleluya Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Biar itu menjadi bau yang harum di hadapan-Mu. Kami mengundang Roh Kudus untuk hadir di rumah masing-masing. Sebagai roh wahyu, roh hikmat, roh kuasa, roh kebenaran, roh kasih akan Allah. Roh penyembahan, roh ucapan syukur, roh kesembuhan, roh mujizat, roh kuasa, roh nubuat. Dalam nama Yesus Kristus, kami sebagai anak-anak Tuhan bersatu mengikat roh-roh jahat di udara, roh di bumi, dan di bawah bumi. Kuasa-kuasa gelap yang akan mengganggu pemberitaan firman Tuhan dan mengganggu pendengaran firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami patahkan dan hancurkan. Dalam nama Yesus dengan kuasa Roh Kudus, anak-anak Tuhan dilepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami semua bisa mendengar firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Mari Tuhan hidupkanlah firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Beri hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan buatlah hati kami sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan. Roh Kudus berbicaralah dalam roh kami masing-masing. Jelaskan firman-Mu, Engkau yang berkhotbah Tuhan, bukan pendeta. Dalam nama Yesus Kristus, bukan manusia yang bicara, tapi Roh Kudus sendiri yang berbicara dalam hati kami masing-masing. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Sampai hari ini kita diberi kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Ini ada satu kesempatan yang sangat indah. Kita bersyukur untuk hadirat Tuhan di rumah masing-masing. Dan pada saat ini saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu hal yang penting sekali, yaitu tentang pewahyuan istimewa dari Tuhan Yesus sendiri kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Ini adalah satu bagian yang kita itu sebagai orang-orang percaya harus bertumbuh di dalam kehidupan pergaulan kita dengan Tuhan. Terus bertambah-tambah, intensitas pergaulan kita dengan Tuhan makin dewasa dan makin dalam. Dan ada berkat-berkat Tuhan yang istimewa yang saya ingin mengupas bersama-sama, yaitu tentang bagaimana Tuhan Yesus sendiri menyatakan dirinya kepada kita yang mengasihi Dia. Dia akan menunjukkan dirinya, siapa Dia, dan bagaimana Dia berpihak kepada kita di dalamnya. Kita akan bersama-sama melihat dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1-25. Mari kita baca bersama-sama dalam hati. Saya akan membacakan Yohanes 14 ayat 1-25. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri.
tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, ayat 12, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Sudah ada orang yang punggungnya belakang sebelah sini sakit, Tuhan Yesus sembuhkan kau baru saja. Ada yang belakangnya itu rasa, saudara, dari punggung belakang sampai ke paha sebelah kiri, itu sakit sekali. Sudah ada ngilu-ngilu di situ, Tuhan sembuhkan kau, puji nama Yesus. Saya bacakan ayat 13 sekali lagi. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia, dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu, dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Sekian bacaan firman Tuhan. Saudara, hidup kita sebagai orang percaya itu sudah Tuhan tentukan dari kekal. Bahwa kita itu dikenal oleh Tuhan sejak kita di dalam kandungan ibu, bahkan sebelumnya. Tuhan itu sudah punya rancangan-rancangan siapa kita itu nanti. Bakal jadi seperti apa. Dia kenal sungguh-sungguh. Dan ada orang yang memang di dalam Alkitab dijelaskan bahwa dia sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan untuk dibentuk sedemikian rupa sehingga kita itu dikuduskan di dalam Kristus Yesus dan kemudian dijadikan berubah terus-menerus menjadi seperti anaknya Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, proses ini adalah satu proses yang mana Tuhan memanggil dan memilih kita sebagai anak-anaknya. Saudara harus di dalam proses yang mana Tuhan itu membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tujuan saudara dipilih oleh Tuhan Yesus adalah supaya kita menjadi sama seperti Kristus Yesus. Serupa dengan Dia di dalam wajahnya, gambarnya, dalam apa yang nampak. Sehingga sedemikian rupa bukan lagi kita yang nampak, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita itu yang menampakkan diri. Sama seperti Yesus pada waktu dia hidup sebagai seorang manusia.
dia sebagai inkarnasi anak Allah menjadi manusia. Maka yang terjadi adalah Yesus itu menampilkan Bapanya. Dia menampakkan Bapanya. Siapa melihat Yesus, dia melihat Bapanya yang di surga. Apa yang dilihat oleh manusia tentang Yesus, itu adalah sesuatu yang seperti manusia juga melihat Bapanya. Bapa yang di surga. Jadi siapa yang melihat Yesus adalah melihat Bapa. Itu sebabnya Yesus berkata di dalam kitab suci, saya bacakan ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jadi ada sesuatu yang nampak, yang kelihatan mata di depan orang-orang banyak. Kalau kita melihat Yesus, mengenal Yesus, berjalan bersama-sama dengan Yesus, kita secara otomatis akan mengenal Bapa di surga. Sebab apa yang ditampilkan oleh Yesus itu adalah Bapa yang di surga. Nah, demikian juga dengan kita yang percaya. Maka kita harus mencapai satu proses di mana saudara bukan menampilkan diri sendiri apa adanya, yang penuh kelemahan, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan hawa nafsu, yang penuh dengan berbagai macam cacat celah. Tetapi kita dalam proses kehidupan sebagai orang percaya, saudara makin lama makin nampak seperti Kristus. Saudara punya sukacita seperti Kristus. Saudara punya kekudusan hidup seperti Kristus. Saudara punya kekuatan, keteguhan hati seperti Yesus Kristus. Bukan lagi sama seperti saudara sebelumnya, tetapi engkau dirubah menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Nah, dalam hal ini saya ingin mengajak kita untuk berbicara tentang ayat yang ke-21, saudara. Coba lihat di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Perhatikan, sekali lagi saya baca ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, bukan cuma saudara itu mendengar firman Tuhan lalu mengingat-ingat, menghafal lalu tidak melakukan, saudara apalagi mengabaikan firman Tuhan. Saudara harus memegang perintah Tuhan, mengingat-ingat firman Tuhan dan melakukan. Itu adalah tanda orang-orang yang mengasihi Yesus Kristus. Dan di sini dikatakan, dan barang siapa mengasihi aku, kata Yesus, orang itu tidak peduli siapa saja. Barang siapa mengasihi aku, saudara adalah orang sederhana, orang yang biasa-biasa, atau saudara punya jabatan pendeta, atau punya jabatan sebagai penginjil, atau jabatan sebagai guru dan pengajar. Saudara tidak peduli siapapun. Barang siapa mengasihi aku, kata Yesus, ia akan dikasihi oleh Bapakku, kata Yesus. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini satu kebenaran, saudara. Orang yang hidupnya Kristen ini sudah di dalam Yesus bertumbuh berkembang sedemikian rupa sehingga dia mengasihi Tuhan Yesus. Maka yang terjadi, Bapa di surga akan mengasihi dia. Yesus juga akan mengasihi dia. Dan Roh Kudus akan datang menjadi penolongnya kalau kita membaca di dalam ayat-ayat selanjutnya, saudara. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus ayat 26, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus akan sungguh-sungguh memperhatikan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ini satu hal yang penting sekali. Kalau saudara betul-betul mengasihi Tuhan, Allah itu akan memperlakukan saudara secara spesial. Ya, memang jelas bahwa Tuhan itu mengasihi kita tanpa syarat. Tetapi kepada orang-orang yang sungguh-sungguh dia bertumbuh di dalam kehidupan rohaninya, imannya bertumbuh. Dia masuk dalam tahap betul-betul mengasihi Tuhan, maka orang itu akan menjadi orang yang sangat istimewa di mata Tuhan. Ya, sangat istimewa di mata Tuhan. Dan inilah sesuatu yang kita harus kejar sebagai orang percaya.
Saya mau tanya kepada saudara, selama ini saudara, apakah saudara betul-betul mengasihi Tuhan atau tidak? Ada banyak orang yang bilang, saya mencintai Tuhan, saya mengasihi Tuhan, tapi betul-betul enggak dia mengasihi Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk merenungkan bersama-sama pada hari ini, saat ini. Siapa orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu? Di dalam ayat 21 sekali lagi saya katakan, ada berkat istimewa yang dikatakan di dalam Alkitab ini. Ayat 21 perhatikan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan perhatikan, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Dia mendapatkan posisi istimewa di mata Tuhan Yesus, di mata Allah Bapa dan di mata Roh Kudus. Justru ini satu yang penting sekali, luar biasa sekali. Ini dalam level yang berbeda dengan orang-orang yang dikasihi Tuhan tanpa syarat. Nah, saya membedakan antara kasih yang istimewa, yang tanpa syarat mengasihi anak-anaknya. Itu jelas. Anak Tuhan, siapapun dia akan dikasihi Tuhan tanpa syarat. Tetapi ada sesuatu yang istimewa. Mata hati Tuhan tertuju kepada orang-orang yang hatinya mengasihi Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Dalam keluarga saya kasih contoh. Seorang ayah atau seorang ibu, dia akan mengasihi semua anaknya. Tidak ada pedulinya. Yang penting itu anaknya pasti akan dikasih. Harusnya seperti itu ya. Walaupun anaknya itu hidupnya tidak karu-karuan, bapak ibunya akan mengasihi dia. Walaupun anaknya ini kurang ajar, tetap bapak ibunya mengasihi walaupun dia prihatin. Ya. Tapi ada yang berbeda saudara. Kalau anak yang dikasih itu menunjukkan kasih balik yang luar biasa. Ya, jadi cintanya orang tua itu bersambung dengan cinta anak kepada orang tua. Jadi ketemu. Maka di sini hubungan kasih itu akan menjadi makin berkembang dan menjadi makin dewasa. Menjadi semakin bertumbuh. Itu yang saya maksudkan. Nah, Allah kita, Tuhan kita akan menyatakan diri kepada orang itu. Saya akan menjelaskan soal menyatakan diri ini bagaimana. Tetapi saya ingin memberikan satu pengertian lebih dulu tentang bagaimana sebetulnya kita itu mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Apa kriteria-kriteria yang kita harus perhatikan soal mengasihi Tuhan. Yang pertama saudara, soal mengasihi Tuhan sungguh-sungguh itu adalah betul-betul kita itu membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Orang yang mengasihi itu tidak sekedar dia bilang saya mengasihi. Tapi dia betul-betul membangun hubungan yang dekat, yang erat. Yang tidak sama dengan dunia yang sekitarnya yang dimana dia hubungannya biasa. Normal-normal biasa. Tapi normalitas mengasihi itu saudara, orang yang dikasihi itu akan diajak bergaul, berhubungan. Ya, saya menjelaskan ini secara universal. Kalau saudara mencintai seseorang, ya saudara pernah pacaran jatuh cinta? Ya, kalau jatuh cinta, saudara itu apa yang saudara lakukan? Saudara kan membangun hubungan dengan orang yang saudara cintai. Saudara pengen ketemu sama dia, pengen jalan sama-sama. Mungkin bukan cuma jalan sama-sama ya, tapi gandengan. Saudara mau merasakan hadiratnya orang itu secara real, konkret. Kalau cuma lihat foto kan lain saudara, itu belum konkret. Cuma gambaran saja. Ada orang yang tidur ya mimpi orang itu. Karena apa? Dia betul-betul membangun hubungan secara batin dengan orang yang dia kasih. Nah saudara kalau mengasihi Tuhan, saudara akan membangun hubungan dengan Tuhan. Tidak sekedar saudara mikir tentang Tuhan secara kognitif. Tetapi saudara itu akan mencari Tuhan untuk bergaul dengan Tuhan. Untuk berbicara dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Satu aspek daripada cinta
daripada kasih itu adalah membangun hubungan dekat. Ya. Nah, misalnya kalau saudara senang sama anjing, ya. Ada orang yang hobinya anjing. Senang sama anjing, maka dia akan bergaul sama anjingnya itu. Dia akan ngelus-ngelus anjingnya, dia akan mencium anjingnya. Seperti itu, saudara. Dia akan membangun hubungan sama binatang yang dia sayang. Kalau orang senang sama ikan, ya dia akan berada di dekat ikan itu, ngeliatin ikan itu geraknya kayak apa, warnanya seperti apa. Ya walaupun dia cuma lihat, tapi dia senang. Dia menikmati hubungan bergaul, ada komunikasi. Ya mungkin dia ketok-ketok akuariumnya, dia bersihin akuariumnya. Ada hubungan sama yang dia cintai. Kalau saudara misalnya senang sama ayam, ya. Saudara kemana-mana pergi akan cari ayam, ya. Senang ayam, ayam goreng, ayam panggang. Ya saudara kemana-mana cari ayam. Pergi ke Jakarta, dari luar kota, cari ayam. Pergi ke Surabaya, ya cari ayam. Karena apa? Saudara senangnya ayam. Kalau saudara senangnya kambing, ya cari kambing. Karena apa? Saudara itu senang sama kambing. Senang makan maksud saya. Ya, punya hubungan. Saudara sama Tuhan, saudara mengasihi Tuhan, saudara harus membangun hubungan sama Tuhan. Saudara kalau bilang saya mengasihi Tuhan tapi tidak pernah bergaul sama Tuhan, omong kosong saudara. Bukan cinta, bukan sayang sama Tuhan. Itu yang pertama. Jadi coba periksa, saudara mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, saudara mesti membangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua saudara, yang namanya mengasihi itu akan membentuk sebuah pengaruh. Ya, pengaruh yang membuat perubahan kita yang mengasihi, yang mencintai itu terorientasi. Saya kasih gambaran. Kalau saudara senangnya makan, hobinya makan, saudara akan dibentuk dengan soal makan-makan. Soal makan-makan, wah saudara pengen makan, terorientasi. Pikiran saudara kebayang mau makan apa, itu karena saudara senang makan. Kalau saudara senang membaca, saudara akan terorientasi di mana saja kepengen baca saudara. Hidupnya di sekelilingnya itu akan membentuk sebuah sistem di mana yang saudara kasih itu akan mempengaruhi hidup saudara. Dan saudara akan betul-betul terfokus di situ. Kalau saudara senang sama anjing, hobinya anjing ya, terorientasi dunianya itu anjing. Ya. Kehidupan saudara, kalau kemana-mana di mall saudara akan mampir ke tempat yang ada hubungannya sama anjing. Makanan anjing dan sekitarnya. Saudara kalau lihat di itu Tokopedia, jenis-jenis anjing saudara akan pelajari saudara. Kalau saudara senang sama makanan ya, saudara kan pelajari senang makan apa saudara. Mungkin kalau saudara lihat di Tokopedia makanan-makanan saudara akan buka menu-menunya ya. Jenis-jenis makanan sudah masuk ke Instagram, lihat-lihat soal makanan. Kalau saudara senang sama bintang film ya saudara terorientasi dengan bintang film itu. Lihat orangnya saudara langsung dunianya sudah berubah, alam saudara sudah berubah. Karena apa? Orientasinya di situ. Saudara sama Tuhan kita juga punya orientasi. Tuhan mempengaruhi kita dengan firman-Nya. Dia mempengaruhi kita dengan hadiratnya. Saudara merasakan betapa indahnya ada dalam hadirat Tuhan. Dan itu membentuk sebuah orientasi kehidupan. Itu tandanya saudara sudah mengasihi Tuhan. Kalau saudara cuma bilang saya mencintai Tuhan, tapi saudara itu menjadikan Tuhan seperti salon pas. Ya, kalau saudara perlu baru saudara butuh ya, saudara tempelkan. Oh di sini linu-linu. Ambil salon pas, tempel. Saudara butuh salon pas pada saat itu. Tapi pada saat saudara tidak linu lagi, saudara lepas, saudara buang di sampah. Karena apa? Orientasi saudara bukan kepada salon pas itu. Tetapi karena saudara mencintai sesuatu yang saudara cintai itu akan membentuk sebuah pengaruh. Saudara akan dipengaruhi. Ya, saudara akan diorientasikan oleh apa yang saudara cintai itu. Ini jelas sekali. Orang yang mencintai sesamanya, ya, dia akan dipengaruhi oleh apa yang terjadi di dalam diri sesamanya. Ya, tergantung jenis-jenis cinta itu dalam dunia sosial atau dalam dunia yang lebih jauh lagi kebudayaan dan sebagainya. Tapi
Ini baru saja ada orang yang lambungnya. Saudara, kadang-kadang tiba-tiba ada sesuatu tekanan dalam lambung saudara. Ada yang bergerak di dalam lambung saudara. Dan engkau terganggu dalam hidup saudara. Itu adalah kuasa gelap yang mengganggu kehidupan saudara. Sekarang engkau dilepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bebanmu juga diangkat, dilepaskan oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Jadi yang pertama saudara pasti akan membangun hubungan erat dengan yang engkau kasih. Yang kedua saudara akan dipengaruhi sampai terorientasi dalam hidupnya. Yang ketiga saudara akan mengidentifikasikan diri dengan yang saudara kasih. Kalau saudara mencintai Tuhan, saudara akan mengidentifikasikan diri dengan Tuhan yang engkau kasih. Kalau engkau senang kepada manusia, engkau akan mengidentifikasikan dirimu dengan sesamamu. Ya, itu sesuatu yang terjadi. Saudara kalau misalnya senang main piano, ya, saudara akan mengidentifikasikan diri secara sadar atau tidak sadar dengan piano. Saudara akan pasang di Facebook piano, saudara sedang main piano, sedang main musik. PP saudara ya, profile picture saudara itu adalah piano yang bagus. Atau piano yang kuno, yang tradisional. Karena saudara mengidentifikasikan dirimu dengan hal itu. Nah kalau saudara cinta sama Tuhan, engkau akan mengidentifikasikan dirimu dengan Tuhan yang hidup. Dengan Yesus Kristus. Dan engkau akan memuja Dia. Ya, karena itu sesuatu yang berarti dalam hati saudara. Dia adalah identifikasi pribadi saudara. Secara personal, secara batin saudara. Saudara akan menaruh Yesus sebagai profil yang saudara itu satukan diri saudara. Saya tidak bisa lepas dari Dia. Nah ini, cinta saudara akan menghasilkan satu identifikasi yang penting sekali. Maka coba saudara-saudara yang berkata saya mencintai Tuhan. Saudara, kepada siapa engkau mengidentifikasikan diri? Menyamakan, menyatukan diri saudara dengan siapa? Kalau saudara omongannya soal uang terus-menerus, saudara berarti cintanya sama uang. Saudara bilang saya cinta sama Tuhan. Tapi pikiran saudara pagi, siang, malam uang terus-menerus. Saudara bukan cinta sama Tuhan, omong kosong ya. Saudara cintanya sama uang. Identifikasi dirimu sekarang sama siapa? Itu yang ketiga. Yang keempat, itu kita mesti memperhatikan kasih itu dalam sebuah relasi subjek-objek. Saya mau gambarkan ya. Kalau saudara senang sama ayam, maka saudara itu akan makan ayam itu. Ya, saudara senang sama piano, piano akan jadi objek, saudara jadi subjek. Di mana saudara mengetok piano, menabuh piano, memainkan piano. Karena saudara sebagai subjek, piano sebagai objek. Kalau saudara senang sama anjing, anjing itu sebagai objek. Saudara ajak main-main anjing itu, tapi saudara mempermainkan anjing itu, saudara bergurau sama anjing itu, saudara suruh anjing itu melakukan sesuatu. Karena saudara sebagai subjek dan anjing itu sebagai objek. Nah beda urusannya kalau saudara sebagai manusia dengan manusia, subjek dengan subjek. Nah saudara subjek dengan subjek, saudara akan mendengarkan pihak satu dengan yang lain. Saudara mengasihi itu mendengarkan. Tapi juga mengasihi itu memperhatikan. Karena subjek dengan subjek, saudara akan menyenangkan orang itu. Karena apa? Saudara dengan subjek yang lain. Nah, saudara kalau egois ya, saudara akan menjadikan subjek itu sebagai objek. Nah, kalau saudara objeknya itu adalah manusia, itu saudara berarti menjadikan manusia sebagai alat saudara saja. Saudara akan menyenangkan diri sendiri dengan tujuan saudara dipuaskan, tetapi orang lain itu sebagai alatnya. Nah saudara, demikian juga dengan Tuhan. Urusannya saudara, Allah itu subjek. Kita adalah subjek juga di hadapan Tuhan. Tetapi sekaligus karena kita adalah ciptaan, kita adalah objek Dia. Maka bagaimana saya dengan Tuhan, mencintai Tuhan itu, karena Dia adalah subjek, saya objek. Dia sering memperlakukan saya sebagai objek, karena apa? Dia adalah Allah pencipta. Dia menentukan kita dari semula.
Kadang-kadang dia tidak menuruti kemauan kita. Kadang-kadang dia membelokkan jalan hidup kita dengan caranya, kuasanya bekerja dalam diri kita. Karena dia adalah subjek, kita adalah objek ciptaannya. Kita dipelihara oleh dia. Dia memakai hidup kita untuk tujuan kemuliaannya. Itu hak Tuhan, sah bagi Tuhan. Maka kalau kita mengasihi dia yang lebih tinggi dari kita, dia memperlakukan kita kadang-kadang sebagai sahabatnya. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, maka saudara harus memuliakan Tuhan. Saudara bukan memperalat Tuhan. Saudara kalau menjadikan Allah sebagai objekmu, engkau hanya menuruti kemauan dirimu dan engkau tidak menggubris perkataan-perkataan Tuhan. Tetapi engkau hanya mengutamakan dirimu sendiri. Kemajuan-kemajuan yang harus maju itu dirimu sendiri. Yang harus menonjol dirimu sendiri. Cita-citamu, masa depanmu sendiri. Bukan masa depan kerajaan Tuhan. Tapi kalau saudara betul-betul mencintai Tuhan, maka saudara mempunyai satu tekad dalam hati, saya mau menyenangkan Tuhan, saya mau mendengarkan dia, saya mau taat kepadanya. Saya betul-betul mau memuji, mau bersyukur kepada Tuhan, saya mau membuat hati Tuhan itu gembira, senang. Nah ini, saudara bagaimana hubungan saudara sama Tuhan sampai hari ini? Apakah saudara betul-betul mengasihi Tuhan atau tidak? Maka janji Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Coba sekali lagi saya bacakan ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Lihat ini. Memegang perintah Tuhan. Terus pegang. Ya, ini dalam bentuk yang terus-menerus. Berpegang kepada perintah-perintahnya. Sehingga dia disebut murid-murid Tuhan. Barang siapa tetap dalam firman-Ku, dia benar-benar adalah murid-Ku. Dia akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan dia. Dikatakan barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Jadi bukan dalam hubungan Allah itu sebagai objek kita memperalat, kita memakai Tuhan, kita menggunakan Tuhan. Kita menjadikan Tuhan sebagai hambanya. Kita Tuhan, bukan. Tapi kita itu hamba. Kita ada di bawahnya Tuhan. Kita berdiri tunduk kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Sebab kita ciptaan, saudara. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi artinya saudara, saudara harus tunduk kepada Tuhan. Saudara harus berserah kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Dan seterusnya. Dikatakan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara perhatikan garis bawah. Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Dia akan mewahyukan dirinya kepada kita. Nah nanti saya akan menjelaskan satu sesi lagi tentang kata menyatakan diri. Tapi secara singkat di dalam bahasa aslinya menyatakan diri itu dari kata emphanizo. Emphanizo itu artinya dia akan memperlihatkan dirinya. Nampak, jelas. Dia akan membuat dirinya itu terang bagi kita. Nah saudara akan mengalami itu dalam kehidupan. Saat saudara di level betul-betul mengasihi Tuhan. Ya, bukan di level sebagai orang-orang yang belum punya ikatan kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan membentuk kita di dalam relasi dia mengasihi tanpa syarat, dia akan menyatakan dirinya kepada kita. Tetapi pada saat kita betul-betul mengasihi Tuhan, kita mulai melayani Tuhan, kita mulai menunjukkan bahwa saya tunduk sama Tuhan. Di situ Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Saya akan cerita sedikit pengalaman hidup saya. Waktu itu saya pelayanan dari Alor bersama dengan tim. Lalu kita dari Alor itu pergi ke Kupang. Karena waktu itu pesawat yang kita tumpangi itu tiba-tiba membatalkan diri. Dan semuanya dari kita di-cancel. Lalu kemudian kita coba hubungi Bapak Bupati dan Bapak Bupati Alor membantu kita menyediakan booth. Ya. Nah, besok kita harus ada pelayanan malam jam 5 ya, di
kota Rote, di Rote, Pulau Rote. Jadi kita dari Alor pergi ke Kupang itu tengah malam saudara, tapi susah sekali karena kapalnya itu masih belum sampai ada airnya. Air pantai itu masih surut, jadi kita tunggu sampai airnya tinggi, kapalnya bisa mengambang, baru kita bisa naik. Ya, lalu kemudian kita sepanjang malam itu naik kapal. Nah sampai di Kupang ternyata kita itu sudah terlambat. Jadi kapal dari Kupang sudah berangkat menuju ke Rote. Maka kita akhirnya putuskan, sudah sebagian dari tim kita pulang ke Jakarta. Lalu kita pilih beberapa orang saja untuk pergi menuju ke Rote. Dan pada saat itu kita sudah jam 12 siang. Kita kemudian pergi ke pantai. Minta tolong sama nelayan-nelayan untuk mengantarkan kita menuju ke Pulau Rote. Nah seluruh yang kita jumpai, tidak ada yang mau saudara. Karena mereka berpikir itu berbahaya. Kita katakan, akhirnya kita bilang bahwa ini pendeta yang mau berangkat. Nah waktu mereka mendengar pendeta, ada satu yang mengatakan kalau pendeta kita mau. Tapi minta dipastikan ini betul pendeta. Akhirnya kita kontak sama ketua panitia yang mengatur kita untuk pelayanan di Rote. Dan setelah dapat konfirmasi kita itu pendeta, maka kita dibolehkan untuk berangkat. Lalu barang-barang kita bawa, ada tim yang sudah sampai di Rote dulu. Dan mereka itu jam 5 sudah siap menyanyi, memuji, menyembah terus. Nah kita jam 12 itu masih di Kupang, saudara, lalu kita naik kapal. Ternyata sampai di sebuah selat namanya Pukuafu. Itu ombaknya itu tingginya 6 meter, saudara. Itu betul-betul mengerikan. Ya pertama saya lihat itu air lompat-lompat kecil-kecil seperti hujan di lautan. Ya, tapi dari bawah naik-naik ke atas, lama-lama ombak itu berkembang menjadi besar-besar. Dan banyak sekali penampakan-penampakan yang mengerikan di dalam dunia supernatural, saya tidak cerita. Tapi pada saat itu HP saya itu iPhone 4S ya. Tiba-tiba di tengah-tengah lautan itu saya lihat kok GPS-nya menyala dan kemudian bisa melihat peta. Dan saya ada di tengah-tengah lautan, lautan lepas, sebelah kiri itu saya lihat ada Pulau Semau, di depan itu ada Pulau Kambing sama Pulau Tikus. Ombaknya begitu luar biasa, besar sekali. Saya ditanya sama nelayannya, Pak Pendeta bagaimana? Kita mau pulang atau kita mau balik? Mau terus? Saya bilang, terus saja. Terus sudah tanggung di sini. Nah, karena ombak makin besar saudara, lalu kemudian Bapak itu mau putar, tapi tidak bisa karena ombak di belakang lebih besar lagi. Lalu kemudian kita terjebak di tengah-tengah lautan yang warnanya hitam abu-abu. Ya, ombaknya besar sekali, jadi kita terkatung-katung, dibanting-banting. Ya, di situ hanya beberapa orang ya, saya, lalu ada Pak Tony, ada Ramli, ada Yohana, lalu ada Pak Petra. Lalu ada nelayan, kemudian 2 anak kecil yang membuang-buang air. Saya singkat cerita saudara, pada saat itu Tuhan bicara sama saya, kamu harus turun ke bawah. Karena ombak itu menghempas kapal, orang-orang semua basah kuyup saudara. Saya harus ke bawah dan di situ saya harus duduk. Kepala saya sama kayu-kayu kotak-kotak besar itu sekitar 15 cm, saya harus agak membungkuk begitu dan membanting-banting itu kapal. Kepala saya kena kayu berkali-kali, saya pakai topi, saya kasih sesuatu supaya kepala saya tidak kena. Nah saudara, kaki saya itu tendang-tendang bagasi-bagasi karena bagasinya itu hampir mematahkan knalpot. Kalau itu knalpot sampai patah saudara, itu kita akan tenggelam di tengah-tengah lautan besar itu. Dan pada waktu itu sebelum ombak besar itu nelayannya itu pakai baju biasa saudara. Dia pakai jaket ya.
tiba-tiba entah kenapa, dia seperti terhempas angin, itu dia tidak berdaya, saudara. Itu bajunya dilepas oleh angin yang kencang itu dan terbang ke atas. Lalu kemudian naik ke atas lalu turun ke bawah. Jatuh ke lautan. Dan dia mau terjun mengambil jaketnya itu. Saya katakan, dalam nama Yesus jangan ambil. Jangan ambil, kamu akan mati. Dalam nama Yesus. Dia mau lompat. Tidak jadi, mau lompat lagi tidak jadi. Akhirnya kita lihat itu tenggelam di tengah-tengah lautan gelap itu. So saya melihat pada saat itu ada seekor ikan yang mungkin lebar badannya itu sekitar 3 meter. Ya. Besar sekali ikannya itu. Dia berjalan di bawah kita. Nah pada saat itu baling-baling kapal itu patah, saudara. Saya melihat ikannya itu besar sekali. Baling-balingnya dari besi baja itu patah. Lalu diganti baling-balingnya. Dan kita berdoa terus dan Tuhan suruh saya turun ke bawah. Dan itu ombak begitu besar sekali. Saya berdoa, Tuhan tolong kami. Kalau tidak Engkau yang setir, maka kami akan binasa. Sudah tahu nelayannya itu tatonya dari leher sampai kaki. Seluruh badannya itu tato depan belakang. Tangannya penuh dengan tato sampai di sini. Pada saat itu saya berdoa, Tuhan menyatakan diri. Dalam doa saya melihat Tuhan turun dari langit. Dia ada di sebelah kanan saya. Dengan tenang dia berjalan, naik kapal, lompat. Lalu kemudian dia masuk ke dalam tubuhnya nelayan itu. Dan saya pada saat itu dibilang sama Tuhan, kamu harus perang rohani, melawan kuasa-kuasa gelap di sini. Dan saya mengikat penguasa-penguasa di Pukuafu itu di dalam nama Yesus. Saya hancurkan, saya patahkan. Ombaknya tiba-tiba reda. Tapi tiba-tiba besar lagi, datang lagi ombak besar sekali. Terus berulang-ulang. Saya tidak tahu berapa kali saya sudah perang rohani. Saya sampai capek sekali. Itu sampai sekitar kira-kira 3 jam itu kita di tengah-tengah ombak yang begitu besar. Kadang-kadang kapal itu diangkat tinggi laut, dibanting begitu rupa. Menusuk ke lautan, saudara. Kapal itu masuk mungkin 1,5 meter. Menghujam laut, diangkat langsung. Untung Tuhan menolong kita. Sehingga kapal itu tidak pecah, saudara. Itu satu penyataan Tuhan yang luar biasa. Lalu dalam kondisi itu saya tidak takut mati, saudara. Tapi kita semua sudah berpikir kalau saya tenggelam nanti akan bagaimana. Ada yang berpikir akan mengambil sekoci yang berupa bulatan orange itu segede gini ya, akan pegang itu 2 biji, saudara. Tapi saya berpikir saya akan memegang tempat itu gabus yang tempatnya ikan-ikan untuk nyimpen ikan. Ada lagi yang lain akan pegangan kayu dan sebagainya. Ada seorang dari kita yang mengatakan, saya tidak bisa berenang, kalau tenggelam sih mesti dibantu sama orang. Lalu dia bilang sama seorang yang biasa melaut, Pak Tony, dia bilang, Pak Tony, kalau nanti kapalnya tenggelam, Bapak nanti tolong bantu saya untuk berenang ya. Ya nanti saya akan bantu kamu. Saya terharu mendengar hal itu, saudara. Seperti sudah penghabisan hari terakhir. Nah saudara, waktu itu saya melihat sebelah kiri. Saya percaya Tuhan sudah tolong. Luar biasa setelah berjam-jam kita di tengah-tengah ombak itu. Diombang-ambingkan ombak, tidak berjalan ke depan, tidak berjalan kemana-mana di tempat itu terus. Saya lihat ombak itu bergerak menuju ke kita sebelah kiri. Dan sebelah kanan juga ombak menuju ke tempat kita. Saya baru lihat ke kanan. Lihat ke kiri lagi itu pantai yang di sebelah kiri saya sudah tidak ada, saudara. Saya lihat pantai di depan juga tidak ada. Saya lihat di mana pantai itu, saudara. Saya lihat ke belakang dalam sekejap. Itu semua pantai itu sudah ada di belakang. Pulau yang di depan saya sudah di belakang saya. Ternyata kapal kita itu dipindah sama Tuhan oleh kuasa Tuhan. Dipindahkan ke tempat lain. Di tempat yang sudah melewati Selat Pukuafu itu. Kita sudah melewati Pulau Kambing, Pulau Tikus sudah lewat, saudara. Saya lihat
danaunya tidak seperti yang di sana tadi. Yang gelap, hitam, luar biasa, tinggi sekali, 6 meter kira-kira. Saudara, saya bersyukur sama Tuhan dan mulai tenang. Kapal mulai bisa berjalan. Nah, itu penyataan Tuhan yang dimana Tuhan itu menyatakan diri hadir. Saya percaya kalau saudara mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, saudara mau melakukan firman-Nya, Tuhan akan menolong kita. Dia akan hadir menyatakan diri kepada kita. Saya lanjutkan lagi. Pada saat kita sampai di pulau, saudara, sebelum sampai pulau itu kita juga melihat penampakan kapal perang yang besar dan kapal itu menabrak kita, ya. Tapi waktu dia menabrak kita, dia berubah menjadi asap hitam yang berkepul kemudian pindah ke sebelah bawah. Saya lihat itu penampakannya adalah sebuah perahu panjang. Ada seorang yang perempuan pakai topi merah. Itu seperti perempuan entah dari daerah mana, tapi merahnya merah sangat merah. Dan dia diam saja dan di depannya itu seorang laki-laki sedang berdiri. Saya panggil. Orang-orang sekitarnya bilang, shh, jangan dipanggil. Saya panggil orang itu. Tidak menjawab, saudara. Kita jalan terus. Di depan ada sebuah kota. Lampunya gemerlap sekali. Kita maju ke situ. Saya tanya, Pak, kita berhenti di mana? Itu kota di situ. Sampai di situ tiba-tiba saya lihat berubah jadi hutan gelap gulita. Tidak ada cahaya sama sekali. Ternyata itu penglihatan kosong, saudara. Lalu kita lihat lagi di sana, oh kotanya di situ. Kita menuju ke sana. Sampai di situ dekat lagi, sudah berubah jadi gelap gulita. Tidak ada kota di situ. Satu lagi yang terakhir ketiga, ada sebuah kota, saya bilang kita ke sana itu Pak. Sampai ke situ berubah jadi gelap gulita, itu yang ketiga. Lalu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kapan kita sampai mendaratnya ini? Tidak tahu kapan sampai di mana ini. Akhirnya kita tiba di sebuah tempat di mana di situ banyak diambil mutiara-mutiara hitam atau mutiara-mutiara putih di tengah-tengah lautan lepas. Sampai di daerah itu kita sudah sekitar jam 8 malam, saudara. Lalu kita segera makan cepat di mobil, lalu kita dibawa ke tempat lokasi. Nah, segera di situ, saudara, sekitar jam 9. Jadi orang-orang sudah datang pujian penyembahan jam 5, itu 4 jam mereka sudah memuji membesarkan nama Tuhan, kecapean. Dan orang-orang di situ sudah banyak yang ada yang pulang mungkin, saya tidak tahu. Tetapi sebagian besar masih di situ. Mereka dengar kabar kita dari Pukuafu, mereka ada yang berdatangan lagi. Kita lepas dari Pukuafu itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Maka pada saat itu saya berdiri di atas mimbar. Tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri secara sangat jelas sekali di depan mata saya. Dia berdiri dengan jubah putih. Tetapi saya melihat itu seperti sebuah kaos. Ya, sebuah kaos putih yang berkilau tetapi tidak berkilau sampai bercahaya begitu. Tetapi begitu terang seperti kalau saudara melihat di salju itu putih berkilau seperti itu ya. Tidak sampai menyilaukan begitu rupa, tapi sangat indah sekali. Dan Yesus itu tutupi mukanya, tutupi kepalanya di sini. Dan orang-orang rote itu sedadanya segini. Saya lihat, dan dia kemudian duduk di kursi yang seadanya. Kemudian dia kakinya diangkat dijegang. Saya mau melihat, mendekati dia, tapi Tuhan suruh saya di atas mimbar untuk berkhotbah. Saudara, saya melihat Tuhan hadir, itu penyataan yang luar biasa. Seumur hidup saya belum pernah melihat seperti itu indahnya. Yesus datang, dia menampakkan diri. Lalu kemudian saya mendengarkan dia pada saat saya sebelum berkhotbah. Saya diberitahu ada orang yang sakit ini. Suruh maju ke depan. Ternyata orang itu adalah seorang penjahat besar yang paling berbahaya katanya di tempat itu. Tetapi saya tidak tahu siapa dia. Saya kira dia seorang artis karena badannya sangat bagus, dempal begitu, kuat, gagah. Ternyata dia adalah seorang katanya
itu penjahat besar. Semua orang di sini tidak ada yang tidak tahu. Semua tahu, Pak. Bapak karena tamu di sini tidak kenal dia, tapi itu heboh ini. Seluruh Rote itu heboh karena dia bertobat. Saya merasakan itu pertolongan Tuhan yang besar. Dan saudara, pada saat kita betul-betul mau taat kepada Tuhan dan sudah memberikan diri untuk Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan diri kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdiri, kita berdoa. Bapa di surga, urapi kami dengan kasih kepada Tuhan. Jamah hati kami supaya kami membangun hubungan dengan Tuhan. Jamah hati kami supaya kami berorientasi kepada Kristus. Supaya kami memikirkan Kristus, merasakan Kristus, mengalami Kristus. Supaya kami mengidentifikasikan diri dengan Kristus. Supaya kami menyembah Kristus, memuji, membesarkan nama Kristus, memuliakan Kristus. Kami taat kepada perkataan-perkataan Kristus. Kami bersyukur kepada Kristus. Sehingga terbukti kami betul-betul mengasihi Tuhan. Mari meteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Saya sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus yang bekerja demi nama Yesus Kristus. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Nyanyikan dengan segenap iman. Tetap berdiri. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Jangan buru-buru. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yesus, Kaulah yang terutama dalam hidup kami. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kumandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan, mengasihi, mengasihi-Mu, memuliakan. Sekali lagi. Bapa dan Raja,
Roh Kudus, mari jamah setiap orang yang berdoa pada saat ini mendengarkan firman Tuhan. Kesaksian hamba-Mu ini tidak ada artinya kalau Roh Kudus tidak menjamah hati kami. Mari Tuhan jamah setiap kami. Pelayan-pelayan-Mu, anak-anak-Mu, urapi dan berkati dengan kasih kepada Tuhan. Sehingga betul-betul Engkau menyatakan diri kepada kami. Bukan sebagai teori, tapi Tuhan hidup dan berkuasa. Tuhan berbicara, Tuhan hadir. Kehadiran-Mu kami rasakan. Lemah lembut, gentle, penuh kasih. Mari hidup kami dirubah, dijamah. Saudara, buka hatimu. Saudara yang betul-betul mau mempersembahkan hatimu kepada Tuhan. Kau biarkan Roh Kudus menjamah hatimu, memenuhi engkau. Izinkan Roh Kudus mengambil alih kehidupanmu, mengambil pikiranmu. Dia bekerja dengan caranya sendiri. Mungkin dengan cara yang saudara tidak pernah suka, tidak pernah nyaman. Tapi biarkan dia bekerja dengan caranya. Karena itu artinya Tuhan, dia berdaulat atas hidupmu. Demi nama Yesus, pegang dada saudara dengan hati percaya. Kau berikan hatimu kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus-Nya. Mari Roh Kudus jamah hati anak-anak-Mu ini. Jangan takut. Demi nama Yesus, Roh Kudus memberkati, menjamah, mengurapi. Dalam nama Yesus, berikan hatimu kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus. Lawat kami semua demi nama Tuhan Yesus. Saya mau berdoa buat teman-teman yang sakit. Saudara tumbangkan tangan di atas badanmu yang sakit atau di atas kepalamu. Saudara, Yesus telah menanggung penyakitmu di atas kayu salib. Yesus bukan cuma juru selamat, tapi dia adalah penyembuh saudara. Yehovah Rafa, dialah Yesus, tabib yang ajaib. Dokter di atas segala dokter. Demi nama Yesus, aku hancurkan penyakit-penyakit itu semua oleh darah Yesus Kristus. Oleh kuasa nama Yesus. Keluar, pergi. Pergi dalam nama Yesus. Roh-roh jahat yang membuat sakit juga keluar dalam nama Yesus. Kau terima dengan iman kesembuhan yang mujizat sifatnya oleh nama Yesus Kristus. Itu hak kita sebagai orang percaya. Sudah terima dengan nama Yesus. Yang menyembuhkan adalah nama Yesus, bukan siapapun. Terimalah itu dalam nama Yesus. Sekarang kau berdiri sebagai wujud kau menerima kesembuhan itu. Gerakkan bagian tubuhmu yang sakit. Demi nama Yesus, pencat-pencat yang sakit itu bergerak di dalam nama Yesus. Kau sudah disembuhkan, terima kesembuhan itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang kau berikan. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Besar Anugerah. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, sekali lagi. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, pertolongan yang ajaib dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupanmu, memberkati keluargamu, anak-anakmu, pasanganmu, suami istri, dan juga orang tuamu, memberkati pekerjaan dan pelayananmu hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Nyanyikan bersama-sama bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Selama-lamanya.
Haleluya. Puji nama Yesus Kristus. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, berikut merupakan informasi terupdate seputar Cross Harvest Church. Mujizat Yesus untukmu merupakan pelayanan firman dan doa kesembuhan ilahi bagi setiap pergumulan hidup saudara. Selama acara berlangsung, saudara dapat menghubungi hotline gereja berikut ini dan akan didoakan secara langsung oleh hambanya. Acara ini akan disiarkan di Facebook dan YouTube CHC Gading Serpong setiap hari Selasa pukul 7 sampai setengah 9 malam. Untuk kamu yang masih muda, kalian dapat bergabung bersama online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, kalian dapat menghubungi hotline gereja berikut ini. Mari ajak anak-anak kita mengikuti Children Ministry setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Sunday Celebration. Ibadah online ini disiarkan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Mari siapkan hati kita untuk beribadah bersama-sama. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan ucapan syukur, jemaat bisa memberikannya melalui rekening gereja berikut ini. Informasi dari kami mengajak saudara untuk follow Instagram kami di @chhcgadingserpong, YouTube @chhcgadingserpong. Jangan lupa di-subscribe dan tekan tombol lonceng untuk informasi terupdate. Untuk Facebook, saudara bisa @friend Johannes Lilik Susanto. Saya Jenis Andreas, Happy Sunday, Tuhan memberkati.